Halo, assalamualaikum. Niatnya beli Zenfone 9 kemarin tuh jadi jajan smartphone terakhir di tahun 2022 ini ya buat saya. Tapi ternyata kemarin tuh ada satu event di Jakarta yang mana saya pergi bawa dua HP Samsung, Flip 4 sama S20 FE ya. Sebetulnya cukup-cukup aja sih buat bikin konten di sana. Cuma saya jadi ingat terakhir ke Jakarta, sebelum itu saya bawanya Pixel 6a dan buat bikin reels di handphone doang itu jauh lebih gampang karena ada cinematic panning ya. Jadi dia punya perekaman video slow motion 0,5 kali speednya dan sudah tanpa suara. Jadi kita tinggal masukin ke reels. Biasanya saya memang gitu kalau mau ngerekam slow motion video, rekam di 60 fps, nanti pas editing saya ubah speednya jadi 0,5 kali dan di render ke 30 fps ya, atau 0,4 kali di render ke 24 fps. Itu kuncinya bikin slow motion atau gerakan panning yang smooth walaupun cuma pakai tangan. Nah, di sana ketemu trending tag. Trending tagnya kebetulan admin 2, Om Hendrik. Jadi dia pakai Pixel 7. Saya jadi kepikiran buat iya ya, kayaknya lebih gampang kalau pakai Pixel 7. Sementara di acara itu ada juga selebgram yang pastinya bikin reels langsung di smartphone. Mereka pada pakai iPhone. Bentar, kita sambil buka plastiknya ya, karena ini dokumentasi pembelian saya. Kebetulan beli second di Tokopedia. Ya, ini adalah Pixel 6. Yang ini Japan version, lebih murah. Kenapa? Karena dia tidak bisa silent ya. Jadi si kamera shutternya bunyi. iPhone yang versi Jepang juga sama kayak gitu karena ya regulasi dari pemerintah sana. Termasuk kalau beli second nih udah sama casing, nanti juga kelihatan udah sama tempered glass terpasang dan ini sudah ada magnetic ringnya ya. Jadi buat nempelin power bank yang MagSafe ya bisa. Nah, salah satu alasan juga dulu saya lepas Pixel 6a karena nggak bisa wireless charging. Jadi, iya, belakangan ini saya rada-rada dimanjakan sama wireless charging ya. Jadi saya ngecas handphone itu setiap antar anak sekolah pagi-pagi. Di mobil holdernya ada wireless chargernya ya. Jadi taruh, ngecas, pulang ke rumah udah penuh, ya udah seharian nggak ngecas lagi. Ngecas lagi besok pas nganter anak sekolah lagi. Yang Pixel 6a dulu juga salah satu alasan dijualnya karena saya udah berpikiran buat gabungin dua nomor WhatsApp di satu handphone. Dulu mikirnya Samsung nih yang bisa clone apps buat Messenger ya. Padahal kalau dipikir-pikir di Pixel juga ya tinggal install nomor keduanya itu pakai WhatsApp for Business ya. Dulu nggak kepikiran sampai ke sana, tapi ya sudahlah. Mungkin memang sudah saatnya saya upgrade ke Pixel yang bisa wireless charging. Kenapa nggak ambil Pixel 7? Karena lagi penghematan sih. Pixel 7 itu sekitar 12 atau 13 juta kalau cari Tokopedia. Ini second dari Pixel 6 kemarin ditawarkan 8,5, setelah nego 8,3. Kalau barunya itu sekitar 9,5 sampai 9,7 ya. Sementara Pixel 6a sekarang barunya sekitar 7,8 sampai 8 jutaan. Dulu Pixel 6a saya beli 8,7. Lumayan banget, harganya udah mulai turun sekarang ya, harga di Indonesia. Tentunya cari yang sudah bayar pajak resmi, bea cukai. Ini sendiri yang jual hand carry, dia beli di Jepang, dibawa masuk ke bea cukai Indonesia, dibayarin pajaknya, dan ya sudah dipasang juga tempered glass buat kamera belakangnya nih. Kelihatan kayak rada-rada ini ya, kamera belakangnya tempered glassnya itu kayak rada bukan berembun sih. Ya kurang jernih lah, nanti dibersihin aja kali ya. Ya seperti ini penampakan Pixel 6. Bukan 6a, bedanya kalau Pixel 6a itu resolusi layar, dimensi layarnya lebih kecil dari ini dengan sama kurang lebih screen to body ratio-nya sekitar 83-84%. Sebetulnya ada Pixel 6 Pro yang lebih tinggi lagi rasio screen to body-nya sampai 90-an, jadi lebih tipis lagi bezelnya. Dan itu layarnya kalau nggak salah curve ya, pinggirnya ya. Paling kemarin Pixel 6a, salah satu hal yang mengganggu juga selama pemakaiannya adalah fingerprint scannernya yang sering gagal baca. Yuk kita nyalakan langsung. Langsung menyala. Sambil kita lihat sisi per sisi. Kalau di atas ada dua garis antena dan mikrofon kedua buat perekaman ini ya, noise cancelling pas perekaman audio atau pas telepon.
Di kanan ada dua garis antena lagi, tombol volume, rocker, dan tombol power. Di sisi bawah ada dua grill, satu mikrofon pasti, satu speaker, dan port Type-C serta satu garis antena. Ya, tidak ada jack audio 3,5 mm ya. Kemudian di sisi kiri ada dua garis antena lagi dan SIM tray-nya. Biasanya ini single SIM dan eSIM. Jadi bisa dual SIM tapi yang satu lagi eSIM ya. Kebetulan kemarin saya baca di berita Indosat sekarang udah bisa eSIM juga. Jadi nggak cuma Smartfren. Dan kalau Indosat kan sekarang udah merger sama Tri kan setahu saya. Semoga Tri-nya juga bisa ya dijadikan eSIM ya. Selamat datang di Pixel. Dan kita biarkan dulu kali ya. Kita lihat dulu isi dalam paket penjualannya. Seperti biasa, seperti Pixel 6a juga dia dapat kabel Type-C to Type-C, male to male, lalu dapat adapter buat OTG Type A ke Type-C. Cuma memang udah nggak dapat lagi charger ya, sama nggak dapat Pixel Buds yang kabel. Oke, di sini dapat ini, dapat SIM tray ejector dan bukunya. Bukunya cuma buat pre-sealing, buat manual dan apa-apanya. Swipe up to go home dan sudah langsung masuk ke home screen-nya seperti ini. Layarnya sudah OLED dan yang Pixel 6 ini 90 Hz ya. Kemudian kita akan cek untuk masalah software dan storage-nya. Saya kurang suka nih tombol setting ikonnya tuh ada di sini. Jadi kalau kita munculin notif bar mau ke setting harus 2 kali ya. Kalau di Samsung kan ada di kanan atas dan langsung. Kemudian kita coba lihat di storage. Terpakai 10%, jadi free-nya barusan 115 GB katanya ya. Terpakai berarti 13 GB saja. Kemudian baterainya masih 92%. About phone. Ini menggunakan Android 13 sudah tentu saja. Ntar kita lihat security update-nya udah 5 Desember 2022, udah yang terbaru juga. Oke, pemasangan tempered glass-nya lumrah sih kalau pakai casing, dan tempered glass pinggir-pinggirnya banyak serabut menempel. Jadi itu kayak debu yang menempel ke adhesifnya ya. About phone, Google System Gesture. Nah ini yang rame di reel saya, sampai 1 juta tuh viewsnya di Instagram tentang cara bikin screenshot. Bisa pakai ini gesture yang mana sih? Quick tap. Nih biar lebih gampang. Jadi udah kayak ini, kayak apa? iPhone ya, buat screenshot. Dan ini bisa diganti, nggak cuma screenshot, bisa buat yang lain-lain juga. Akses digital assistant, play or pause media, recent apps, notification, toggle flashlight, atau buka aplikasi. Akan lebih enak lagi kalau bisa 2 dan 3 tab kali ya. Tapi nggak tahu sih, mungkin udah dipikirin sama Google, itu yang paling efektif. Nah, terakhir kita cek sedikit soal kameranya aja. Motion photos. Bedanya dengan Pixel 6a, ini sensornya 50 megapiksel, kalau 6a itu 13 atau 12 megapiksel ya. Tapi kemarin sempat lihat kayaknya MKBHD menobatkan kameranya Pixel 6a sebagai yang terbaik ya. Semoga ini nggak terlalu jauh dari itu penilaiannya. Dan ini ada ultra wide dan zoom 2 kali. Zoomnya kelihatannya sih optik, tapi pasti pakai lensa yang utama, lensa wide ya, karena hanya ada 2 lensa ini. Kalau yang Pro ada lensa yang dedicated khusus buat tele atau zoom. Ada portrait, night sight, dan video. Video ini nih yang saya maksud, cinematic pen. Ini kepake banget. Cinematic pen ini bikin perekaman berjalan di 60 fps, tapi langsung dia render ke 30 fps dengan speed setengahnya, jadi lebih lambat gerakannya ya. Kalau cinematic panning ini ada di Full HD biasanya. 4K. Oh, 4K bisa. Nah, 4K bisa. Ini hasil rendernya. Otomatis jadi slow. Coba kita lihat detailnya. Yes, 4K bisa ya.
Seingat saya kemarin di Pixel 6a cuma bisa Full HD atau saya lupa. Tapi kalau bisa 4K sih lebih bagus lagi karena bakal kepake banget buat kerjaan. Terakhir, kalau misalkan kita standar aja dan bisa pilih 4K 60 fps ya, atau mau auto juga bisa, Full HD 60 fps juga. Cuma di 4K 60 fps tuh nggak bisa pakai ultra wide. Kalau ultra wide cuma bisa 4K 30 fps, tapi masih bisa 4K, lumayan juga. Lalu mode terakhir ada panorama, photosphere, dan lens. Gitu doang sih sebetulnya unboxing, cuma buat dokumentasi pembelian smartphone bekas saya. Ini warna seafoam, jadi ada warna hijau kombinasi dengan warna kayak mint. Ini hijaunya lebih apa ya? Yang atas tuh lebih kayak lime, kalau yang bawah lebih mint. Kalau di Google Pixel 6a namanya hijau sage green. Ini kayak masih ada plastiknya ya, yang sisi atas ini. Ini kayak dikasih protection lagi karena kan si Pixel 6 ini back covernya kaca. Kalau Pixel 6a plastik. Galau sih nanti kedepannya mau pakai yang mana, Pixel 6 atau Z Flip 4. Keduanya punya kelebihan yang berbeda tentu saja. Ini bisa ngatur-ngatur sudut, lebih kelihatan keren juga, bisa dilipat-lipat. Ada layar kedua, ngebantu banget pas saya ngerekam TWS microphone. Jadi pakai Pro Video mode-nya selalu kepake. Saya termasuk orang yang nggak terlalu senang pakai handphone semuanya flagship. Jadi misalkan satu flagship, satu yang mid range, yang baterainya lebih awet dan nggak terlalu mahal juga, biar lebih ini ya, lebih hemat budget lah. Oke, ya gimana ntar lah mau pakai yang mana. Tapi si Pixel ini memang direncanakan buat kerjaan ya, kalau bikin konten-konten di event gitu. Thanks for watching ya guys. Gitu aja mungkin unboxingnya. Saya mau minum kopi dulu. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahit pemirsa.